Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada peserta webinar 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan Abdimas kami yang berjudul mewujudkan gaya komunikasi pemimpin perempuan dalam organisasi. Pada webinar ini kami berusaha untuk menampilkan beberapa intisari yang kami temukan di lapangan. Pengabdian ini dilatar belakangi oleh persoalan atau permasalahan di sebuah organisasi perempuan PKK. Tentu saja membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki komunikasi yang efektif. Namun tidak semua organisasi PKK mendapatkan pemimpin yang ideal, sebagaimana ini terjadi di PKK Kenaiban Juwiren Klaten yang telah mengalami krisis kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota PKK, kami menemukan beberapa persoalan atau keluhan terkait dengan kepemimpinan. Antara lain, pemimpin kurang bisa melakukan retorika baik dengan bahasa verbal maupun non-verbal, mungkin demam panggung juga. Kemudian pemimpin kurang peka, kurang peduli dengan keinginan anggota. Kemudian juga pemimpin kurang kompeten dalam melakukan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian berdasarkan hasil kuesioner yang kami sebar ke anggota PKK, maka menunjukkan hasil sebagai berikut. Ketika kita menanyakan tentang apakah pemimpin melakukan pidato dengan bahasa yang mudah dipahami, peserta yang menyatakan tidak lebih besar daripada menyatakan setuju. Juga kemudian, apakah pemimpin menggunakan ekspresi wajah dengan tepat, apakah pemimpin menggunakan kontak mata dengan baik, apakah pemimpin menggunakan tangan dengan baik, apakah pemimpin juga melakukan komunikasi dengan menunjukkan kepedulian penuh kepada anggotanya. Juga apakah pemimpin bisa melakukan komunikasi secara tepat. Ya. Kemudian apakah pemimpin bisa mengontrol komunikasi dalam forum. Dan juga apakah pemimpin mampu melakukan komunikasi interpersonal yang efektif. Sebagian besar peserta anggota PKK menjawab dengan menyatakan tidak. Nah, dengan demikian kami menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan manajerial atau kepemimpinan, peningkatan kemampuan berkomunikasi dari pemimpin PKK di wilayah ini. Nah, kemudian program kami isi dengan 2 macam penyuluhan, yaitu tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam, serta bagaimana gaya asertif pemimpin perempuan. Dalam tema ini tentu saja kami arahkan untuk memahami penafsiran tentang kepemimpinan dalam Islam yang perlu dipertegas dengan merujuk pada konsep Muhammadiyah. Perbedaan pendapat mengenai pemimpin perempuan muncul karena beberapa faktor, ya, terutama yaitu faktor perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, hal ini kami pertajam bahwa dengan menyangkal stereotip bahwa perempuan yang tidak mampu memimpin karena dianggap kurang tegas dan lemah, itu menjadi tidak berlaku. Nah, kemudian kami juga memutarkan film pendek seputar gaya asertif pemimpin perempuan. Dengan menggunakan film, tentu saja hal ini akan mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan message, ya. Tanpa pernah masyarakat melupakan apa yang sudah ada di pikirannya. Kemudian film ini juga akan merekam realitas-realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikan ke atas layar sehingga mudah diingat dan menjadi menarik.
Nah, selain itu, kami juga melakukan pembuatan poster dan modul. Dalam poster ini tentunya akan menjadi retention dalam setiap pasangan anggota dan pemimpin ketika mereka berkomunikasi. Isi poster akan meliputi penanaman kesadaran untuk bisa berkomunikasi secara intens dan terbuka dengan anggota organisasi sehingga konflik dalam organisasi bisa terhindarkan. Nah, jenis poster yang kami pilih adalah poster layanan masyarakat, yaitu poster yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat tentang suatu hal yang kami tetapkan adalah gaya komunikasi pemimpin perempuan. Sehingga dengan poster dan modul, peserta akan mendapatkan beberapa manfaat ya, antara lain untuk memudahkan pemahaman yang karena dilengkapi dengan warna-warni gambar poster sehingga dapat menarik perhatian. Sederhana, tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Dan pembuatan mudah juga serta harganya yang terjangkau. Adapun kami juga membentuk komunitas ya, komunitas yang bernama KSO, yaitu komunitas sayang organisasi yang bertujuan untuk menunjang keberlanjutan program komunikasi intens dalam organisasi PKK. Sehingga ada anggota penerus yang akan menjadi penggerak terkait dengan pencegahan konflik dalam organisasi PKK. Komunitas itu sendiri merupakan sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain, di mana sebuah komunitas akan terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota masyarakat, ya, antar anggota komunitas, karena adanya sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Nah, anggota komunitas ini dilengkapi dengan WhatsApp group ya, untuk keberlanjutan komunikasi dan supaya apa yang menjadi curhatan keluhan bisa dikomunikasikan dengan baik. Kemudian juga berdasarkan evaluasi, kemudian kami lihat bahwa terlihat adanya peningkatan pengetahuan peserta sebelum kegiatan dinas. Terbagi atas tidak tahu, cukup tahu, dan sangat tahu. Peserta yang tidak tahu tentang gaya komunikasi asertif sebelum pelatihan besar 83,3%. Namun sesudah pelatihan tinggal 6,67%. Adapun peningkatan cukup tahu menjadi tahu sebanyak 16,67%. Dan peserta yang tahu menjadi sangat tahu juga meningkat sebanyak 26,67%. Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa ibu-ibu anggota PKK yang mengikuti penyuluhan memperoleh peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan dalam hal gaya asertif pemimpin perempuan. Nah, dengan demikian kesimpulan kami adalah bahwa organisasi PKK pasti membutuhkan seorang pemimpin perempuan yang memiliki gaya komunikasi yang efektif dan asertif. Nah, PKK Desa Kenaiban Juwiring Klaten yang sedang mengalami krisis kepemimpinan sangat membutuhkan adanya peningkatan dan mewujudkan dalam rangka mewujudkan terdapatnya pemimpin perempuan yang asertif. Metode yang diterapkan dalam tim ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan ditegaskan atau ditetapkan antara lain pertama dengan meningkatkan pengetahuan melalui metode informatif dan persuasif. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan program pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan agar timbul kesadaran dan keinginan mengimplementasikan cara berkomunikasi dan penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan komunitas sayang organisasi GSO yang merupakan bentuk pendampingan agar program yang dilaksanakan dapat memiliki keberlanjutan.
Anggota komunitas yang terdiri dari anggota dan ketua organisasi PKK secara rutin akan berinteraksi dalam bentuk diskusi dan pemberian motivasi. Sehingga pembentukan komunitas ini merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan tim sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi munculnya kembali persoalan seputar kekurang efektifan gaya komunikasi pemimpin perempuan dalam organisasi PKK. Demikian presentasi dari kami, semoga manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.